Yang lain? Novi? Iya, masih ada masih. Yo, Banyak pertanyaan. Dari Mbak Vikta Etriani. Selamat sore Mas J. Produk saya Craft Diajeng Aksesoris, itu aksesoris rambut. Saat ini akan menambah produk di situasi ini, yaitu membuat boreh herbal untuk pegal-pegal kaki. Apakah menambah produk yang sangat berbeda dengan produk utama nanti bisa menurunkan kepercayaan customer? Nah, target pasarnya sama atau beda? Kalau bisa, apakah harus berubah target berubah produk atau tidak? Coba kan lagi online kan biasanya biar wawancara biar enak. Tadi produknya maksudnya aksesoris rambut itu kayak apa? Mbak Vikta boleh open mic? Ya. Halo? Ya. Ya, untuk aksesoris rambut. Oke, mana Mbak Vita? Yo. Untuk aksesoris rambutnya itu berupa seperti bando, jepet, seperti itu. Jadi kalau untuk target pasarnya memang sama-sama perempuan, sama-sama usianya sekitar 20 sampai 45 tahun. Oke. Terkena krisis juga? Iya. Oke. Terus pemikirannya untuk produknya diganti apa? Atau ditambahin apa? Kaki. Jadi untuk pegal-pegal, misalnya untuk boreh kaki. Okay. Jadi untuk dia dari herbal, dari jahe, ya untuk mengatasi pegal-pegal, karena kalau herbal teman-teman saya sudah banyak yang jual. Jadi saya ingin baru, jadi tidak bersaing dengan teman sendiri seperti itu. Jadi lebih mencari apa yang baru yang sekiranya belum banyak. Ya, kalau brandnya Anda memang belum ternama, atau misalnya brand yang pertama kali juga, brand yang pertama sudah kuat ya, takut misalkan tercemar, ya nggak apa-apa, pakai itu aja brand yang baru, ya toh. Kalau produknya sangat berbeda banget, pakai brand baru juga menjadi masalah, tapi pakai database yang sama. Paham ya? Pakai database yang sama, nggak menjadi masalah. Kalau target pasarnya serupa, nggak menjadi masalah. Kita menggunakan brand yang sama juga menjadi masalah. Oke? Ya. Ya, Novi, sama-sama. Monggo silakan, ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung open mic saja. Kalau beberapa waktu lalu, waktu saya sempat ada sharing sama teman-teman, yang belum terpikir itu adalah kalau yang usahanya ekspor masih kayak misal furniture ekspor seperti itu, karena sekarang itu terkendala di kontainernya mandek, jadi pembayarannya jelas pending gitu, karena nggak bisa kirim kan masih. Nah itu gimana masih kalau menurut masih? Ya pasar impor, pasar lokal aja masih banyak kok. Tahu nggak? Saya tuh sekarang aja masih mau nyari. Ini kan saya punya ruangan untuk studio nih ya. Saya mau nyari furniture untuk studio saya, gitu loh. Cuman saya nggak mau nyari yang kayak ribet gitu loh. Saya maunya yang kayak IKEA, yang minimalis begitu loh. Kalau saya lihat ya, kayak pasar IKEA itu ya, insya Allah kalau penurunan pun juga nggak akan penurunan gede-gede banget gitu loh. Ya. Nah kadang-kadang teman-teman itu satu ya, ekspornya itu teman-teman tidak membangun database. Ini teman-teman harus tahu ya. Ini pentingnya, maksudnya ekspor itu ekspornya biasanya nih, itu tidak bangun brand, tidak bangun database. Database yang maksud apa? Biasanya ke tempat eksportir cuma jadi tukang jahitnya, ya, pengrajinnya, tidak membangun brandnya dia, menjual secara langsung ke tempatnya end user. Nah, itu yang kejadian seringkali gitu. Kalau udah seperti kayak gitu, itu biasanya pas coba jualan retail itu susah. Makanya ini jadi perhatian buat teman-teman, jangan menggantungkan pasar B2B saja. Jangan menggantungkan hanya satu pasar ke ekspor saja. Ya, ini jadikan suatu pelajaran. Kalau menurun nggak menjadi masalah, yang penting bisa survive aja. Nah, buat saya furniture pun juga itu masih bisa dikirimkan kok. Ya, pasarnya masih tetap bagus. Ya, apalagi pada saat di rumah. Ini pasar yang bagus itu apa? Meja kerja buat bapaknya, karena bapaknya sekarang kerja di rumah. Dibutuhkan kursi kerjanya juga. Ya, kalau nggak seperti gitu, ruangannya terbatas, mungkin pakai beanbag. Ya,
ini saya membutuhkan seperti itu ya. Saya mau cari beanbag atau sofa yang kecil yang di bawah deprok begitu sama set mejanya dipakai buat studio. Nah, tadi tuh kata kunci studio gitu juga. Sekarang mulai pada live semuanya membuat konten-konten. Ayo aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengan studio mini ya ditawarkan ya. Jadi nggak ada matinya teman-teman. Berubah pasarnya, kita ngecek aja behaviornya mereka seperti apa ya. Makanya kalau saya itu biasanya saya tuh scroll gitu kan secara cepat tuh kan di mana di sosial media nyari tren. Larinya kemana sih? Gila ini. Ya, yang live itu ya. Kalau udah ngabuburit jam segini nih ya. Ngabubur live jadinya ya. Jadi pada mau ngabubur live semuanya ya. Itu berontok semuanya. Ya, makanya saya itu kalau nge-live itu nggak mau saya jam seginian, maksudnya live untuk di IG, saya nggak mau jam segini lagi. Rebutan pasar. Tahu nggak saya jam berapa? 11:30 ya, malam atau jam 10 malam. Ya, paling cepet tuh ya. Saya jam 10 malam nggak apa-apa gitu loh. Dan itu berkualitas itu. Ya, masih bisa yang nonton 150 sampai 200 orang masih bisa juga jam segitu loh ya. Mereka tanya sama saya, Mas C, kenapa kok live-nya ke malam hari? Aku nggak mau rebutan pasar sama yang lain. Itu kata kuncinya. Ya, jadi jangan kita rebutan pasar sama yang lain. Ini metafora ya teman-teman, analogi. Jadi maksud saya apa? Yang lain rebutan sebelah sana, kita sebelah sini. Yang lain buat seperti itu, kita buat seperti ini. Ya, anti mainstream. Oke? Ingat selalu kata kuncinya ya. Tidak ada yang namanya pasarnya mati, nggak ada. Nek pasarnya mati, orangnya mati kabeh. Mungkin berkurang yes, ya, dan bergeser. Nah, gesernya kemana itu yang kita kejar. Ya, gampang toh. Optimis. Gitu. Halo Mas, saya dari Saris. Mau nanya nih. Ibu. Produk utama itu ada manisan salak, ada bedol salak, ada manisan salak. Nah, selama pandemi ini kan saya off selama 1 bulan. Tetapi saya mencoba untuk membuat market baru dan produk baru. Saya mencoba menjual ayam jantan yang siap masak. Nah, itu malah sehari saya bisa 1000 ekor ayam lebih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah untuk ini saya teruskan atau saya berhenti karena untuk manisan dan sari salak itu sekarang sudah mulai jalan lagi. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ibu harus tahu kan? Itu aja. Terima kasih. Kata kuncinya begini, segala macam sesuatu yang bisnis yang gampang kita buka, ya itu juga gampang dibuka sama orang lain. Sebentar lagi akan banding-bandingan. Paling gampang tuh loh. Semua buat masker semuanya, nggak punya diferensiasi yang kuat maskernya, ya. Terus tiba-tiba sekarang namanya masker itu, waduh, jualnya udah mulai seret, ya. Hand sanitizer juga sudah mulai seret loh nih jualnya, udah nggak mudah karena apa? Pabrik-pabrik besar sudah mulai aware dan mereka mulai membuat massal sekarang, kapasitasnya naik 50% untuk pabrik besar, ya. Nah, jadi jangan kita terlena dengan omset sementara yang semu. Ya, kalau saya bilang target pasar ibu produk ibu yang salak, manisan salak itu nek beneran enak. Ya, saya nggak ngerti ya nganganin atau tidak. Kalau bidiknya dulunya pasar turis itu maaf. Itu kan ini kalau kasarannya itu orang-orang yang paling sering ketipu. Kenapa? Datang ke situ packagingnya bagus, diambil, makan nggak bisa protes. Wong dia sudah pulang kampung. Nah kadang kita ngomong gini, wah produkku laris. Ya, larisnya karena packagingnya cakep, ya, bukan karena repeat order. Makanya selalu saya mengatakan pasar yang stabil adalah pasar yang angka repeat ordernya tinggi, ya, atau produk yang repeat ordernya tinggi, ya. Nah, buat saya, andai kan produk ibu beneran ngangenin, saya mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi ini produk ibu lebih dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan, ya. Kenapa? Karena ini loh ibu, saya itu sudah sejak sebelum Ramadan, saya kan lagi nulis buku Fondasi Bisnis Berkah.
saya mengubah lagi pola hidup saya tidur setelah subuh. Nah, di malam hari saya kerja. Pada saat malam hari saya kerja, itu yang namanya mulut ini, waduh, nggak bisa berhenti tuh. Bawaannya kepengen ngunyah tuh kan. Ya, sambil kerja sambil ngunyah. Kemarin saya dapat tips yang murah sama Pak Bi dan Tokcer. Oh iya, minta tolong ya Nuri, kasih tahu ya di WA tuh, Alvin suruh beliin kuaci sebelum tutup. Ya. Nah, kenapa? Ini saya bisa makan kuaci gini kan. Jadi kuaci ini apa? Makanan yang membuat mulut sibuk atau sambil ngemil, sambil stres begitu, kita tetap ngamil tapi tidak menggemukkan. Ternyata seperti itu. Tangan juga bermain gitu juga, ya. Nah, saya bilang manisan saya, kenapa saya bilang bagus? Karena itu termasuk yang mungkin tidak mungkin, saya nggak ngerti ya, tidak menggemukkan kalau gulanya nggak banyak-banyak banget gitu kan ya. Jadi ini kan menyehatkan kan gitu ya. Paling cuma nanti jadi apa? Sembelit, bebelen. Ya, gitu ya Bu ya. Kan jadi menjelang dulu biasanya saya menjelang puasa itu sudah teman-teman udah lembur dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam udah seperti itu pulangnya. Lah ini kan saya baru mulai produksi ini setelah reseller saya pada bertanya. Sedangkan saya kemarin asik dengan ayam saya gitu. Iya makanya. Makanya sekarang ini saya sudah mulai produksi lagi untuk manisan salaknya. Makanya kan, gitu. Kan bagus kan pasarnya kan nggak turun kan. Nah itu loh Ibu, UKM itu memang susah fokus. Ya, UKM itu tidak bisa berpikir jangka panjang masa ke depan, itu yang susahnya begitu. Ini loh Bu Adis, makanya kadang-kadang kita yang membina itu, kenapa kita ini minimum usaha 2 tahun di bidang yang sama, misalnya begitu. Karena apa? Setahun pindah sana, pindah situ, gara-gara omsetnya sana, itu ya itu yang saya sering bilang, rumput tetangga kelihatan lebih hijau, padahal itu sintetis, kan begitu loh. Ya, nah kadang seperti gitu tuh. Jadi ya ini kayak ginian binanya susah nanti malahan. Ya, jadi harusnya ya sudahlah kita buat salak itu jadi master of salak beneran gitu loh. Ya, jangan buat salak sana sebentar pindah sana, pindah sana. Apalagi dikarenakan gampang. Pokoknya ya segala sesuatu yang berbau namanya gampang itu juga gampang bagi kompetitor. Ya Ibu ya. Masalahnya gini Mas C, kenapa saya kok kemarin sempat jalan di ayam itu karena sebelum puasa selama pandemi itu nggak ada sama sekali permintaan, sedangkan order kemarin tuh pending semua, bahkan yang sudah kasih DP semua pending semua. Nah saya juga bingung, saya punya stok banyak, terus di sisi lain gimana saya bisa tetap survive gitu. Ya, ternyata boleh. Saya di ayam itu jalannya lumayan, tetapi setelah 1 minggu ini kok banyak sekali yang menanyakan tentang reseller saya yang dulu itu semua pada telepon tanya, dari situ berarti ini walaupun saat ini nih masih salak olahan salak itu masih diperlukan gitu pikir saya. Makanya saya terus semangat lagi untuk membuat produksi gitu. Ya, jadi salaknya dijadikan tetap produk unggulannya ya. Ayamnya dibuat sambilan, nambah cash flow dapur ngepul, gitu aja ya dah. Ya jangan tinggalin salaknya ya. Nah, saran saya, Ibu mulai belajar membangun brand sendiri ya, sosial medianya diaktifkan ya. Terus juga supaya orang itu mengenal brandnya Ibu tidak lewat reseller gitu. Kalau besok resellernya bertumbangan, omsetnya tetap stabil gitu Ibu. Ya Ibu ya. Mari cerita lagi. Jadi dulu sebelum pandemi itu kan saya banyak mengundang tamu untuk datang ke rumah. Jadi saya ada edukasi seperti itu. Cuman itu kan kerjasama dengan biro travel seperti itu. Tapi kan setelah pandemi ini benar-benar off itu yang saya. Nah tadi ini buletnya sama aja Ibu pada saat saya menerangkan tentang masalah buka langsung laris ya. Kalau Ibu mungkin masih ingat atau kalau enggak nanti dibaca ulang, ditonton ulang ya, sama.
Tadi kan saya sudah bilang kan pasar oleh-oleh itu kadang-kala itu adalah pasar penipu. Maaf kalau saya ngomong istilah begitu. Maksudnya apa? 1 orang ketipu, 2 orang ketipu, 3 orang ketipu. Kita kalau mau tidak menjadi penipu, ya kita harus mengukur angka repeat ordernya. Dari mana kita ngerti mereka repeat order atau bagaimana kita mengerti mereka suka dengan produk kita bukain saluran sosial medianya supaya mereka nanti pas kita ada sosial medianya itu paling nggak mereka bisa mention ini loh kemarin beli di sini enak banget. Karena ibu sekarang ini tidak bisa mengukur angka repeat ordernya. Bagaimana ibu bisa mengukur angka repeat ordernya? Nggak bisa. Kenapa? Karena lewatnya reseller. Ya. Nah, setidaknya lewat reseller nggak menjadi masalah, tapi saluran informasinya dibukain supaya kalau nanti puas dia akan mention ibu di akun sosial media ibu. Yang penting intinya ibu ngerti bahwa mereka bukan orang yang ketipu dikarenakan packaging, dikarenakan si pendatang traffic atau nih disebut namanya tour guide ya. Jadi tidak ada tour guide pun tetap nyari. Mereka sudah pulang ke rumahnya pun juga tetap nyari. Nah, selama ini mereka nyari enggak? Kalau mereka selama ini nyarinya lewat reseller doang, ya buat saya itu belum lolos ujian ini. Paham Ibu ya? Itu dalam kondisi bahaya. Karena pasarnya stabil. Gitu loh Ibu. Coba nanti ditonton ulang videonya. Yang lain? Yang lain ini ada dari Pak Heri. Pak Heri yang tanya. Iya. Di Sleman ini ada 5 sentra industri genteng dengan produk genteng dari tanah liat dan bata expose. Untuk strategi inovasi pasarnya bagaimana ya? Di mana kondisi properti yang menurun karena pandemi ini? Ya, kalau menurun, sektor-sektor yang nggak bisa dipaksakan juga nggak bisa diomongin lagi lah ya. Buat saya kayak sektor pariwisata tuh udah nggak bisa dipaksakan lagi deh. Kalau boleh aja saya akan tetap main ke pariwisata sana, cuman kan nggak boleh masuk kan, sama aja. Jadi memang ya properti jelas menurun juga ya sektor itu. Tapi pembangunan di tempat kamu juragan tetap berlanjut. Jadi nggak akan namanya off sama sekali, nggak. Buat saya setidaknya sekarang itu adalah saatnya belajar. Kalau nggak bisa kita jualan ya kita belajar. Ya bahasa gitu. Atau tetap memproduksi, tapi memproduksinya yang berkualitas. Kalau kemarin produksinya batako yang massal, sekarang produksinya yang berkualitas. Saya ambil contoh gini, kenapa ya batako kok ulirnya kayak gitu semuanya terus itu ya? Kenapa nggak batako itu dicetak sesuatu yang ulirnya berbeda ya? Nah jadi kita berkreasi terus nguploadin konten-konten. Sosial media dimainkan, jangan terpancang geografis lagi. Bisa jadi mungkin nanti seperti saya katakan tidak berhenti sama sekali ya, cuman itu saluran promosinya tidak bisa konvensional lagi. Ya, saluran promosinya sudah mulai masuk ke tempat sosial media. Itu yang paling penting gitu. Saya membutuhkan batako kok Pak. Tapi saya nggak mau batako yang bentuknya umum gitu loh. Kayak batako mesti bentuknya begini, garis 4 begini. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa nggak batako bentuknya yang yang berbeda gitu loh ya? Misalkan dicetak bolong kecil atau bagaimana ya. Tapi jangan Freemason, jangan segitiga ya. Di kita nanti gajal. Ya, begitu loh Pak. Jadi yakin sekali ya Allah tuh ya menurunkan rezeki itu insya Allah cukup buat kita hidup ya dalam kondisi pandemi sekalipun. Ya, maksudnya kita nyerah atau kita nggak nyerah, itu aja. Ini yang sebenarnya bersabar dalam ikhtiar ya. Dalam berikhtiar itu kita harus bersabar juga. Ya. Yang lain? Yang lain ada dari Mbak Diah Ayu yang unyil dulu itu. Saya udah promo lewat endorse artis, tapi belum ada peningkatan signifikan. Dan sekarang saya jual makaroni keju kiloan untuk defect toples. Apakah bisa merusak brand? Ya tidak menjadi masalah kalau yang disebut namanya sementara jualan curah itu kan nggak pakai brand. Ya jualan curah nggak pakai brand. Kalau jualan yang pakai packaging kan pakai brand baruan. Ya bisa dibedain, brandnya juga bisa dibedain ya. Atau kalau bisa jadi nanti bisa di switching brand menjadi makaroni curah. Ya menjadi masalah juga kan ya, nggak jadi masalah, itu bisa jadi tren kedepannya saya bilang justru malah ke sana kok.
Maksudnya apa? Refill, pasar refill. Saya sendiri sama anak saya kan praktisi go green ya. Itu saya bilang nanti kalau kamu juragan jadi, saya minta anak saya itu menjual produk isi ulang. Maksudnya kayak snack itu isi ulang supaya tidak membuat kemasan-kemasan gitu loh, yang nanti justru akan menjadikan limbah. Nah, itu saya bilang sama anak saya seperti itu ya. Jadi nanti permen bisa beli kiloan juga, ya nggak menjadi masalah dia. Ya justru kalau tahu ya, kalau ke Hong Kong itu dia, kalau kita pergi ke Hong Kong itu hampir selalu lah kalau ditanya, aku kalau mau beli oleh-oleh makanan di sini atau cemilan tuh ya apa ya? Nanti mesti mereka mereka akan menyebut satu merek namanya Aji Ichiban. Ya, namanya Aji Ichiban. Tahu nggak, Aji Ichiban itu bukanlah merek snack tertentu, tidak. Tapi lebih cenderung ke arah dia agregator snack. Paham nggak dia? Agregator snack. Ya, kalau perlu nanti kamu membudidayakan yang namanya snack kiloan gitu loh. Yang lain jualan packagingan, ya kamu malah jualan kiloan lagi loh dia. Ya, dikasih merek punyamu dan kamu jadi agregatornya. Artinya apa? Merek-merek yang enak itu akan masuk tempatmu. Jadi contoh Aji Ichiban itu, dia supplier yang justru malah merek-merek besar kayak KitKat ataupun juga yang curah. Ya, yang curah nanti macam-macam dia, permen ada, kebanyakan candy, kebanyakan permen. Ya, tapi snack-snack yang kayak agar-agar atau apa itu semuanya kecil-kecil gitu ada. Jadi orang nanti itu milih di plastikin merek Aji Ichiban. Ada pun juga yang sudah siap, sudah di assorted istilahnya, assorted yang campuran begitu, sudah campur sana sini, ada KitKat, ada KitKat Green dan yang lain-lain sudah campurin semuanya. Itu sudah di dalam satu plastik, itu tinggal kita beli comot. Ayo. Nah, itu kan apa bedanya sama kiloan? Nah, bisa jadi yang mungkin yang kamu lakukan sekarang itu adalah suatu solusi yang diinginkan ya. Karena sekarang bisa jadi mungkin sudah tidak membutuhkan merek-merek lagi ya, namanya cuma kerupuk doang ya, mosok sih gak iso gawe ya dia ya. Terus kacang atom, apa sih bedanya kacang atom ini sama itu gitu loh ya. Tapi pastikan kurasi produkmu benar-benar ketat. Jadi ibaratnya misalkan snack dia Ayu itu adalah snack kasih produk-produk yang berkualitas. Kalau di Solo itu juga ada Mas, dia itu PT Gita. Jadi UKM Solo itu dikurasi masuk ke PT Gita produknya itu kemudian distribusiin ke Indomaret itu. Jadi Indomaret Jogja, Jateng, Jabodetabek juga udah banyak itu. Tulisannya sih PT Gita, tapi sebenarnya itu produknya UKM gitu Mas. Ya, mereknya jelek banget ya. Merek kok pakai PT ya. Ya. Nah, jadi itu bukan merek, itu kan komoditas yang dilabelin. Ayo lah, belajar lagi tentang masalah brand. Buka lagi video saya branding for UKM, bukan komoditas yang dilabelin ya. Nah, itu peluangmu buat seperti itu kan ya. Ya sekarang ya yang contoh aja yang namanya Kartika Sari itu ya. Itu juga sekarang dia jualin yang refill gitu juga kan. Intinya seperti itu ya. Ayo ya, saatnya ini ya, menurut aku sih yang kamu lakukan tidak salah ya, bisa jadi itu tren ke depan. Menurut saya tren ke depannya ke sana ya. Kalau di di Eropa itu sudah pakai seperti itu justru malahan ya. Di toko-toko yang menjual produk itu ya, kayak sekarang yang produk-produk yang istilahnya apa, healthy food ya. Healthy food itu malah orang juga nggak mau menjual pakai plastik. Oh ya kamu datang ke sana ya, nimbang gitu loh. Nah setidaknya nggak usah datang, dikirimkan ya, tapi white label semuanya, alias nggak ada mereknya adalah merek tokomu itu. Ya, di punyamu menjual segala macam itu. Kalau saran saya itu ya, sekarang itu zamannya apa ya? Ini yang sering kali teman-teman tuh tidak lakukan. Saya kemarin pas roadshow saya mengatakan tentang masalah perubahan behavior konsumen dalam belanja atau dalam mendapatkan informasi belanja. Itu dalam kondisi di rumah saja seperti gini, tetap selalu lakukan yang disebut namanya live demo. Ya, live demo. Kayak misalkan kayak live review. Produk-produkmu, makanan pun itu juga, itu boleh juga nanti diadakan live review, tapi malam hari. Ya kan? Aduh, orang puasa itu, ya penjualan makanan tuh naik.
Tahu nggak, sampah di Jakarta itu setiap harinya itu naik 650-690 ton per hari selama 10 hari pertama. Selama 10 hari pertama. Gila ya, sampahnya di DKI Jakarta naik seperti itu 10 hari pertama. Artinya apa? Orang ya bukan berarti ini sesuatu yang baik ya, tapi banyak yang sebetulnya itu cuma mindah makan doang. Bahkan makannya lebih sadis dibandingkan sebelumnya kan itu pada saat puasa itu. Tapi ya setidaknya dalam kondisi di rumah saja ini memang kebutuhan akan cemilan itu sangat besar dia. Ya, kalau aku sih pokoknya ada snack-snack yang ya kalau ada jaminannya enak wes itu tak belilah gitu aja. Ya toh? Dia ya. Kalau endorse artis itu emang itu ya Mas, istilahnya apa ya? Tidak mesti berpengaruh gitu ya maksudnya. Endorse artis itu malah kebanyakan sekarang itu lebih cenderung ke arah awareness atau branding doang, tidak ke arah closing. Ya. Karena influencer-influencer yang micro influencer itu katanya teman-teman yang menggunakan micro influencer yang 10 ribuan paling ya sekitar 10 ribuan, 2 ribuan, 10 ribuan itu justru malah berdampak pada penjualannya besar. Oke, permasalahannya pada saat saluran promosimu digenjot, demand tercipta, orang minta, orang nyari. Pertanyaan itu adalah saluran distribusimu lancar nggak? Mereka sekarang mau tanya gini. Kadang-kadang nih teman-teman bilang gini, Mas punya aku udah genjot pakai artis gini nih. Saya tidak mau langsung jump to conclusion artisnya yang salah. Saya langsung tanya gini, sebentar dia. Ini punyamu, produkmu ini, habis artisnya mempromosikan, yang dipromosikan kemana? Ke akun IG Mas, misalnya. Akun IG. Orang bisa langsung order dari situ nggak? Bisa Mas. Kemana? Ke Jogja. Yang order kebanyakan dari mana? Jakarta. Nggak mau mereka. Barrier to entry-nya tahu nggak di mana? Pengiriman. Nah, makanya masuknya harusnya ke tempat pergudangan-pergudangan itu. Ya. Nah, supaya mereka lihat pengiriman, ya. Pembelian 100.000 ke atas pengiriman gratis se-Jawa. Mau bilang apa? Ya. Nah, ini saya sudah gagas seperti itu buat teman-teman. Ya, gudang Yubi itu kan sudah ada di 2 tempat, Solo sama di Cimanggis, tinggal diterapkan di 2 tempat tersebut, pengiriman Jawa jadi Rp9.000 per kilogram. Nah, itu barrier to entry-nya, barrier untuk konversinya akan jadi kecil tuh. Iya enggak? Nah, bisa jadi coba kamu perhatikan. Ya, jangan langsung keburu nyalahin influencer, belum tentu juga. Ya, pada saat influencer itu mempromosikan, bagaimana Anda bisa mengukur tingkat lead-nya. Nomor 1 lead. Nah, harus bisa mengukur lead-nya. Tahu nggak lead? Masih ingat nggak? Lead apa? Ya, number of prospect. Ya, orang yang tanya-tanya, lihat-lihat. Nah, orang ini tanya-tanya, lihatnya, touch point-nya di mana? Landing-nya di mana? Di Instagram, di landing page, di toko online, di WA. Nah, itu. Responsif nggak di situ? Orang mengalami hambatan atau barrier untuk order atau tidak? Wah, ordernya ribet. Transfer gini, upload gitu, macam-macam. Wah, ribet. Biasanya makanya mereka tanya gini, ada di Shopee nggak? Di Tokopedia nggak? Di Bukalapak? Sering kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak mempelajari journey-nya customer, ya, dari proses mendapatkan informasi sampai proses eksekusi pembelian, alias pembayaran itu. Ya, kalau customer saya malah kebalikannya Mas. Gimana? Jadi di Instagram itu kan sudah ada pilihan order lewat WA atau Shopee, terus ada Google Map juga untuk yang di Jogja kalau mau datang langsung lihat Google Map atau GoFood, GrabFood gitu. Tapi customer saya itu lebih senang chatting ke WA. Kalau saya bilang order lewat Shopee bisa free ongkir, mereka malah nggak mau Mas, senangnya order langsung gitu. Iya, iya. Bisa jadi memang mereka tidak Shopee-able, kan begitu? Ya, tidak Shopee-able. Ya, kalau saya bukan masalah itu. Saya kalau udah kenal ya, saya kan order via WA, nggak mau via Shopee, ya, dikarenakan masalah saya nggak mau nyumbang database kapitalis. Kalau saya begitu, ya. Jadi kalau kamu mau kita bina ya jangan masuk ke tempat kapitalis sana. Ya, oke ya dia ya. Oke. Ya, kemajuanmu apa aja dia sekarang? Jual apa yang paling laris? Masih tetap fokus di makaroni keju itu Mas, cuman kan namanya memang sudah saya ganti brandnya. Untuk keripik ususnya udah nggak saya lanjut, karena kan kalau kebanyakan produk nanti nggak fokus.
kalau untuk kerupuk cumi saya masih tetap jual, tapi kerupuk cumi itu memang jualnya white label, bal-balan, jadi saya B2B gitu Mas kalau yang kerupuk cumi. Ya, oke. Ya, gitulah pilihan semuanya dia ya. Mau kita jualan per satu produk, satu brand ya, ataupun juga mungkin nama tokonya yang jual banyak brand, ya itu pilihan. Itu bisa juga ya. Oke. Terima kasih Mas J. Ya, sama-sama dia. 17.11 sana belum maghrib ya? Belum Mas J. Nah ini mau sudah sampai di sini dulu atau satu penanya lagi Mas J? Masih pertanyaan lagi boleh, silakan. Ya ini ada dari namanya masih Galaxy A5. Saya kurang tahu ini siapa. Produk saya EcoPrint dan Shibori. Untuk membidik target yang sama tapi beda produk, menurut Mas J kira-kira produksi apa ya supaya saya tetap jalan? Untuk produksi apa? EcoPrint apa? EcoPrint dan Shibori. Oh, EcoPrint dan apa? Shibori. Shibori itu apa? Kain Shibori itu loh masih yang gimana ya saya terangnya? Kain Shibori gitu. Kain juga mirip-mirip EcoPrint tapi beda. Jumputan. Ya, jemputan. Ya betul, jemputan. Oh, oke. Nah, itu apa namanya? Revolusi produknya seperti apa? Untuk sementara selama pandemi ini saya bisa bertahan dengan menjalani usaha cake and cookies. Saya juga jadi reseller teman-teman UKM lainnya. Sedangkan untuk yang produk EcoPrint dan Shibori-nya ini belum ada kepikiran revolusi apa gitu. Buat saya gini ya, lepas dari masalah survive-nya tadi mau usaha apa, saya melihat ya yang kayak ginian-ginian juga masih tetap bisa dijual kok. Ya, saya ambil contoh begini, di rumah saja, ya, work from home, dasteran tapi tetap trendy bagaimana? Kan bisa. Jadi kayak misalnya gini, kita itu membutuhkan sekarang itu suatu busana yang ibaratnya kayak dasteran. Kalau saya di rumah tuh saya sarungan, ya mau live sarungan atau kalau nggak live saya pakai celana pendekan begitu ya. Nah, yang adem kan begitu loh. Nah, coba dibuat suatu inovasi produk lah ya, yang simple, yang bisa dipakai di rumah tetap enak, tapi kalau setiap kali live atau zooman itu juga tidak ketinggalan kan begitu ya. Nah, atau tetap mau video conference juga bisa. Itu contoh-contoh yang sederhana kayak gitu. Jadi buat saya gini loh teman-teman, kreatifnya itu teman-teman tuh yang harus tinggi. Mungkin dalam hal ini mungkin si Wening ya itu bisa bantu. Dia ada di sini nggak Wening? Halo Mas J, assalamualaikum. Salam. Nah ini kan dia anak-anak IFC ini kan kreatif. Bener nggak yang aku bilang kayak bahwa sebenarnya tidak bisa dikatakan mati lah ya. Berkurang yes, tapi kalau bilang mati kan enggak pasarnya. Ya bening. Iya, tapi ini Mas J, maksudnya kemarin kan juga Mbak Rosi sempat bikin juga kayak jaket dari waterproof gitu kan, dari bahan yang tahan air. Terus kita juga mau bikin gitu juga, cuman mungkin kalau Mbak Rosi lebih gampang karena bahan bakunya dia dari Bandung ya, jadi Jakarta, jadi lebih mudah gitu. Sedangkan kita yang di Jogja di lokal bahan baku utamanya lebih susah gitu. Jadi saya bikin juga home dress yang yang unik, trendy, tapi tadi disampaikan Mas J itu industri yang sama dengan produk harga berbeda. Kita memang beda produk ya Mas dari yang saya bikin tadinya. Nah ini apakah saya harus mulai dari awal lagi kayak apakah ini produk kangenin atau bukan, atau hanya ini sekedar untuk pandemi saja atau gimana ya? Maksudnya harus behaviornya itu harus dari awal lagi, ngurutinnya itu harus dari awal lagi atau kayak gitu loh. Maksudnya ya, saya pada dasarnya BLL itu diciptakan untuk orang supaya berpikir sistematis ya. Nah pada dasarnya kalau kita sendiri itu punya sebenarnya intuisi. Pengusaha itu punya namanya intuisi. Misalkan gini, kayak contoh begini ya, seorang yang sudah masuk dalam kategori sebenarnya master chef. Kalau udah master chef itu dia bisa nutul itu nutul tuh nyomot, nyicipin ya. Satu makanan itu dia langsung bisa mengurai, oh ini terdiri dari ini, udah ngerti dia. Terus
dia langsung bisa membuat yang serupa dengan itu secara langsung, ya kan? Nah, hal yang serupa juga pada saat kita trennya lagi ini, aku bisa membuat ini yang lebih menarik kok, langsung bisa. Ya, kayak aku bilang ya, intuisimu dalam desain itu sudah keren lah gitu. Aku kok lihat produk yang kamu pakai itu ya, dan kamu buat, kamu desain itu coraknya tuh keren deh, pokoknya. Coba pertanyaanku begini, apakah itu kamu pakai riset atau tidak? Jawabannya sebenarnya tidak pakai riset, karena kan apa? Memang ya sudah, intuisimu sudah jalan dalam hal itu kan. Risetnya sudah long time ago gitu kan ya, sudah kemarin-kemarin itu kan. Nah, jadi pakai aja intuisi itu. Ya, kita punya intuisi pakai. Nah, mungkin perlu tes ukur, tapi tesnya itu langsung pakai jualan aja, habis itu ukur. Nggak menjadi masalah kok. Uji ngangenin itu bukan berarti kita harus nyicipin gratis gitu, enggak gitu ya. Ya bisa dalam bentuk penjualan, tapi mungkin penjualan yang diskon bisa juga karena mungkin produknya baru, ya kita diskon untuk memperkenalkan, ya itu bisa. Ya, tapi ya itu yang paling penting, kalau sudah jam terbangnya tinggi, gunakanlah intuisi itu. Ya, kalau saya ini contoh ya, saya memperamalkan kemarin, bukannya saya menyombongkan, tapi beberapa sebelum pada saat COVID ini marak atau sebelum masuk Ramadan, saya sudah mengatakan duluan, risetlah hidroponik, aquaponik ini akan marak, dan boom, beneran. Nah, terus saya bicara masalah mainan anak mandiri, ya ini insya Allah juga boom. Ya, nah kenapa? Saya menggunakan intuisi saya. Apa yang saya lakukan? Saya membayangkan, saya berada di rumah terus, dan apa yang akan terjadi pada saat itu, baik saya, istri saya, anak saya. Itu aja teknik visualisasi itu, dan itu dengan cepat saya bisa mendapatkan data-data. Oke, kebutuhannya ini ya. Itu kan ya ternyata ya ramalan-ramalannya bener gitu kan, kejadian. Itu pas saya begitu nyari-nyari tentang aquaponik, ketemu Budi Damber. Saya bilang, Budi Damber, fokusin ke sini. Kemarin dompet duafa, saya nggak ngerti dompet duafa apakah dia ngambil dari ide saya, soalnya kan memang mereka kan juga follow saya. Saya sebetulnya sempat mau kontak dompet duafa, cuman saya lebih mengutamakan kontak ACT dompet duafa. Saya sempat kontak ACT, cuman tidak diangkat-angkat terus HP-nya, teleponnya. Akhirnya kita membentuk gerakan sendiri untuk besok mulai eksekusi Budi Damber itu sendiri. Ternyata benar, Budi Damber jadi tren juga ya. Nah, kan ini intuisi saya kan begitu ya. Kenapa? Karena kepraktisan yang saya lihat gitu ya, kondisi dari orang yang kena pandemi ini atau yang kena PSBB ini bagaimana. Nah, seperti itu loh. Gitu ya, Wening ya. Iya, makasih Mas Ye. Ya. Intuisi. Yang lain? Masih ada juga pertanyaan sebenarnya, masih ada waktu. Ayo, boleh. Kalau teman-teman belum buka puasa di sana, silakan. Kan di sini lebih lambat buka puasanya. Ini ada dari Rebo Gutera Food. Assalamualaikum Mas J. Produk saya salah satunya adalah buah beku, sementara buah sirsak dan nangka beku. Sebelum pandemi, pasar kami adalah restoran. Saat ini hampir 90% tutup restoran. Mohon arahan, apakah sebaiknya kita arahkan ke konsumen rumahan? Bagaimana promosi yang paling efektif? Satu, konsumen rumahan. Kedua, ya Anda bisa masuk ke tempatnya GoFood. Ya sekarang sebenarnya dapur setan loh, Ghost Kitchen. Dapur setan ya. Nah itu bisa ya. Atau menciptakan dapur setan sendiri. Satu, jualan frozen foodnya, ya. Kedua, jualan ibaratnya menu jadinya. Kalau ada pesanan jadi made to order, diambil dari frozennya, digoreng atau dimasak. Nah, inilah yang disebut namanya kalau nggak ada orderan, ciptakan orderan gitu loh. Nggak ada rumah makan, ya ciptakan rumah makannya gitu loh. Nah, delivery-nya bisa berbasis radius 5 km. Nah, kalau 5 km gimana caranya, Mas? Aku kan kita nggak kenal satu sama lain, sama tetangga. Nah, minta izin kepada security, Pak, saya harus bertahan di masa krisis ini. Saya boleh nitip brosur atau saya boleh bagiin sendiri ke brosur, saya taruh di tempat depan pintu masing-masing. Percaya deh, saat ini nggak banyak yang bagi brosur. Ada saat ini brosur sangat dipentingkan.
Kan? Kenapa? Ya karena kita kalau jualan makanan berbasis geografis, anterin pakai motor sendiri juga bisa atau motor listrik berbasis 5 km radiusnya. Bagiin brosur, minta izin sama mereka. Kalau nggak minta maaf. Oke, ada lagi Nov? Ada satu lagi dari Mbak Alita. Mas J, produk saya apron dan oven glove. Apron tuh apa ya? Apron itu yang buat masak itu loh Mas J, yang apa? Celemek ya? Celemek. Dan apa? Dan oven glove. Jadi, sarung tangan oven. Ya. Saat pandemi ini yang terjadi dengan produk sama, target pasar berubah dari perusahaan-perusahaan ke rumah tangga. Target pasar berbeda, strategi pemasaran juga berbeda. Saat ini bagaimana pemasaran efektif menjual single produk dengan jangkauan seluas-luasnya? Ya, nah bisa pakai dropship, ya barang yang masukin pergudangan, terus pakai juga open dropshipper, atau masuk ke tempatnya agregator. Ya, contoh teman-teman kalau sudah masuk ke tempatnya gudang Yubi, ya itu nanti bisa dibantu dijualin di tempatnya Yubi Mall. Nah, dan juga dibantu dijualin oleh para dropshipper. Nah, cuma gini, foto produknya disiapin yang cakep, video produknya kalau bisa juga ada disiapin yang cakep, supaya yang jualin nggak susah. Ya, UKM itu seringkali dalam masalah packaging, masalah foto produk itu lemah banget. Ya, sehingga pas kita mau bantu jualin itu ya, aduh, kita harus motoin sendiri gitu ya. Nah, itu yang menjadi repotnya seperti itu. Ya, jadi siapin semuanya. Nah, kalau bisa sesama dari binaan UKM Sleman, yaitu coba saling bantu ya, yang punya fotografer produk yang berkualitas, ayo coba diperbantukan ke tempat teman-temannya yang lain yang punya produk bagus, tapi foto produknya nggak bagus, kan begitu ya? Ya, itu Naf ya.